Perkenalkan, nama saya Resi Firstini, NIM 18104167656, kelas Manajemen Pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEME, UAS Rabu 22 Juli 2020. Soal bagian pertama yaitu tentang baruan pemasaran. Soal yang pertama, apa definisi baruan pemasaran? Baruan pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Soal yang kedua, sebutkan 7 elemen baruan pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk atau produk, harga atau tarif atau price, tempat, place, promosi atau promotion, orang atau people, sasaran fisik atau physical evidence, yang terakhir yaitu proses. Soal selanjutnya, apa definisi produk? Produk merupakan barang fisik ataupun kombinasi keduanya yang ditawarkan kepada pasar sasaran. Produk merupakan elemen marketing mix yang pertama yang perlu kita ketahui untuk dapat menyusun baruan pemasaran selanjutnya yang sesuai dengan jenis produk tersebut. Yang kedua, apa definisi price? Price merupakan jumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk hasil perusahaan. Dalam mempertimbangkan harga harus diperhatikan tingkat permintaan produk, perkiraan biaya produksi, harga produk pesaing, situasi dan kondisi persaingan serta pasar sasaran. Yang selanjutnya yaitu apa definisi promotion? Promotion merupakan kombinasi dari variabel-variabel periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan produk kepada para pelanggan atau konsumen sehingga para pelanggan atau konsumen termotivasi atau terdorong untuk melakukan pembelian. Yang selanjutnya yaitu definisi place. Place merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk melalui lokasi pelayanan yang tepat sehingga produk berada pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa, lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju. Selanjutnya, apa definisi personal trainers? Adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dalam menggunakan dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Dalam perusahaan jasa, unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu apa definisi proses? Proses mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk perusahaan jasa, kerjasama antara marketing dan operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, apa definisi physical evidence? Merupakan suatu hal yang secara nyata untuk mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, perabotan atau peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lain yang bersangkutan dengan servis yang diberikan kepada tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selain itu, atmosfer dari perusahaan yang menunjang seperti visual, aroma, suara, tata ruang, dan lain-lain. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud strategi produk dalam baruan pemasaran? Jelaskan. Merencanakan baruan pemasaran atau marketing mix merupakan langkah pemasaran yang dikendalikan meliputi strategi, produk, harga, tempat, dan promosi.
yang dibaur menjadi suatu produk menghasilkan tanggapan pasar yang lebih baik. Proses strategi baruan pemasaran terdiri dari semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaan akan produk mereka. Perencanaan strategi manajemen pemasaran memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mengambil langkah strategi yang paling efektif untuk periode masa yang akan datang. Selanjutnya itu soal bagian 2 tentang baruan promosi. Jelaskan pengertian baruan promosi, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari baruan promosi tersebut. Baruan promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan promosi, sebaiknya dilakukan perencanaan matang yang mencakup baruan promosi serta variabel-variabel dari baruan promosi, yaitu yang pertama periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba atau serta individu-individu. Yang kedua yaitu personal selling adalah interaksi antara individu, saling bertemu muka dan menunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu publisitas. Merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, di samping juga calon pembeli. Yang keempat, promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan atau personal selling maupun publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peranganan, penunjukan dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Kegiatan promosi penjualan lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan di mana saja. Yang terakhir yaitu direct mail atau disebut juga pos langsung atau surat langsung, merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur dan lain sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan pengiklanan kepada calon pembeli. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Promosi adalah kegiatan pemasaran atau penjualan dengan menawarkan contoh suatu produk melalui media cetak maupun media elektronik. Promosi yang menggunakan media cetak atau elektronik disebut iklan. Promosi penjualan adalah sebagai pelengkap dari semua kegiatan promosi yang telah dilakukan untuk memberikan dan penjualan pribadi, serta tujuan dari promosi yaitu yang pertama menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, yang kedua untuk mendapatkan kenaikan penjualan dari profit, ketiga untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, yang keempat untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, yang kelima yaitu membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Pertanyaan yang nomor 7. Salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Menurut saya, cara efektif untuk meningkatkan pembelian ulang yaitu dengan cara memberi pengaruh ke pembeli melalui citra merek, atribut promosi, dan efektivitas iklan. Selanjutnya soal nomor 8. Strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik pembujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Yang pertama yaitu harga. Harga merupakan faktor persaing dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk. Memang harga bisa dikompromi, secara umum kompromi ada dua. Pertama, kompromi terhadap harga, wujudnya diskon, namun diskon bukanlah faktor utama dalam pelengkap harga. Yang kedua yaitu loyalitas pada pemasok lama.
Ketika dalam proses penawaran yang bersifat personal selling, maka uji coba untuk langsung merupakan langkah yang baik dalam strategi marketing produk. Karena masyarakat terkadang lebih nyaman dengan pemasok lama yang proses transaksi terbukti dalam sekian waktu. Yang ketiga yaitu tak mampu berbuat keputusan. Sales yang paham betul akan kaidah-kaidah personal selling sangat memahami bahwa ketika menawarkan kepada masyarakat seringkali penolakan sesaat karena tidak mempunyai calon pelanggan untuk memutuskan. Untuk itu, jangan terlalu memaksa dan kesan mengejar. Cobalah dengan mencari tahu kemungkinan peluang pertemuan kedua. Ketiga, baik dengan mengkoleksi nomor HP, email, alamat rumah, dan sahabatnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor produk yang kurang kompetitif. Banyak produk yang ditawarkan ke masyarakat adalah produk inovasi yang hebat, namun bukan produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Produk yang hebat adalah produk yang mampu bersaing saat ini dan yang akan datang. Karena tolak ukur kompetisi barang di era sekarang adalah pembuktian, visualisasi, dan penjelasan teknik. Yang terakhir yaitu tidak menyukai perusahaan atau sistem dan penjualannya. Ketika sebuah perusahaan menetapkan strategi marketing dengan memproduksi susu yang berbeda-beda sampai 5 produksi susu, maka ketika salah satu produk bermasalah dan terbukti membuat masyarakat resah, maka kemungkinan 4 produk lainnya akan memancing respon dari masyarakat dan bisa saja itu respon negatif dan takut mengkonsumsi 4 lainnya. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.